إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله wahai manusia-manusia yang beriman, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita, Allah menyeru kita. Berulang-ulang kali Allah panggil kita dalam kitab. Tapi adakah telinga yang mau mendengar, hati yang mau sadar dan mencerna panggilan Allah Azza wa Jalla? Allah mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sering kita dengar ucapan itu. Tapi sudahkah kita berubah menjadi orang yang bertakwa? Bukan hanya status yang dirubah, tapi hati yang penuh dengan ketakwaan. Mematuhi perintah Allah, menjauhi larangan, mensyukuri nikmat yang Allah berikan dan tidak melupakan. Dan Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ketahuilah yang menjadi standar kebaikan manusia itu penutupnya, bukan awalnya. Proses memang penting, tapi tetap penutup dari proses tersebut akan menjadi penentu apakah dia termasuk orang-orang yang sukses atau dia akan menjadi orang-orang yang merugi. Ahibati fillah, Ramadan hampir pergi dari kita. Baru beberapa hari yang lalu kita mendengar ucapan-ucapan tahniah, ucapan-ucapan selamat di pinggir jalan, di kantor, dimanapun kita melihat, marhaban ya Ramadan. Tapi subhanallah, kiranya sudah 19 hari kita berpuasa, dia pergi meninggalkan kita begitu cepatnya. Ada sebagian yang telah memenuhi Ramadannya dengan amalan-amalan yang indah, tapi tidak sedikit yang meremehkan Ramadan. Bahkan sebagian sudah menyelesaikan ibadah puasa. Ingat, yang menjadi standar antum sukses atau tidak di Ramadan sekarang ini adalah penutupnya. Ahibati fillah, coba kita lihat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa sebenarnya yang beliau lakukan di 10 hari terakhir, puncak dari Ramadan. Istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha, dia menceritakan bagaimana suaminya, bukan cerita orang, bukan sebuah pencitraan yang ditampakkan di depan manusia, lah. Ini teman tidurnya yang bercerita. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi 20. Beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir tidak seperti 20 yang telah lewat. Apakah kita sudah mempersiapkan diri? Atau kita sudah mulai lemas? Semangat kita mulai kendur, tidak seperti di awal Ramadan. Beliau alaihi salatu wassalam tidak hanya beribadah untuk dirinya sendiri. Beliau memikirkan keluarganya. Beliau bangunkan istrinya. Beliau bangunkan putrinya. Beliau bangunkan menantunya. Sambil beliau mengencangkan sarungnya,
meninggalkan istri-istri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr ayqadha ahla wa ahya layla wa jadd wa shadda al-mi'zar sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang termulia, yang telah diampuni dosa-dosa dia yang lalu dan yang akan datang, beliau membangunkan keluarga, dibangunkan istri untuk turut beribadah. Beliau datang ke rumahnya Fatimah, datang ke rumahnya Ali bin Abi Thalib. Beliau membangunkan keduanya, mengatakan, "Ala tusalliyan?" Apakah kalian berdua tidak mau sholat? Waktunya berlomba-lomba, belum selesai Ramadan ini. Beliau kencangkan sarungnya, beliau bersungguh-sungguh semangat. Sebagian kita di 10 hari terakhir dia kendurkan sarung. Dia sibuk dengan makan, dia sibuk dengan membuat kue. Kegiatan-kegiatan yang seharusnya dia tunda, beliau hidupkan malam dengan apa jemaah? 20 hari yang awal Ramadan, Aisyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencampur salat malamnya dengan tidur. Beliau tidur. Tapi di 10 hari terakhir beliau menghidupkan malam demi untuk mendapatkan hasil yang paling sempurna. Beliau tinggalkan rumah, beliau tinggalkan ranjang, beliau tinggalkan keluarganya untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jalla, iktikaf. Dalam setahun 356 hari, 10 hari Ramadan berpisah dari rumahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, kita masih ada sisa-sisa yang perlu kita perjuangkan. Di situ ada satu malam yang kata Allah Azza wa Jalla, khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Kita bisa melihat bagaimana semangatnya orang bekerja tatkala dijanjikan gaji berlipat ganda. Kita lihat karyawan-karyawan yang kalau dijanjikan engkau tetap di kantor 10 hari, orang-orang liburan engkau tetap di kantor, aku lipat gandakan 10 bulan gaji, aku lipatkan 100 bulan gaji, aku lipatkan 1000 bulan gaji. Bagaimana kalau ini Rabbul Alamin yang menawarkan kepada kita satu malam? Kalau kiranya antum di malam-malam 10 hari terakhir kurang semangat, jangan lupa di malam 23, jangan lupa di malam 25, jangan lupa di malam 27. Harapan semakin besar dan kita perlu mempersiapkan diri dari sekarang. Kebanyakan orang mempersiapkan diri untuk lebaran, mempersiapkan diri untuk mudik. Dia beli tiket berbulan-bulan sebelum acara tersebut. Tapi untuk Lailatul Qadri, apa yang sudah kita persiapkan? Apa yang sudah kita pesan di malam itu jemaah? Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal tahu dengan kelemahan kita. Tatkala engkau tidak bisa beribadah dengan sempurna, minta pertolongan Allah Azza wa Jal, dan itu konsekuensi kita sebagai hamba Allah. Tatkala kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di malam-malam 10 hari terakhir, kalau kita lewat di masjid-masjid, kita akan melihat rumah Allah mulai sepi dari pengunjungnya. Shaf itu semakin maju ke depan. Tapi kalau kita melewati tempat yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, kalau kita melewati pasar, di 10 hari terakhir kita melihat umat Islam berbondong-bondong. Sejak selesai berbuka, mereka meninggalkan rumahnya untuk ke tempat setan memasang benderanya di sana.
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul biqa ila Allah masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini itu masjid. Itu rumah Allah azza wa jalla. Wa abghadul biqa ila Allah aswaquha. Dan yang paling dibenci itu pasar. Tapi kenapa kita melihat saudara-saudara kita berlomba-lomba tak kenal waktu? Dia keluarkan hartanya, dia habiskan waktunya. Di malam-malam Allah berbagi Lailatul Qadar. Apa masalahnya jemaah? Apa dakwah kita belum sampai kepada mereka? Atau karena memang manusia seperti kata Allah, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Karena kalian lebih mementingkan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik dari rumahmu dan isinya, lebih baik dari kota Jember dan isinya, lebih baik dari bumi ini dan isinya. Kita semua tahu 2 rakaat sebelum subuh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh yang sunnah jemaah, itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Tapi memang kebanyakan manusia ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Ilmu mereka cuma dunia. Masa tua, pensiun dia, rumah tempat istirahat dia, mobil kendaraan dia, pandai untuk mencari dunia. Dia bisa bikin gedung yang tinggi-tinggi. Dia membuat jembatan yang kuat dan kokoh. Tapi membuat jembatan menuju surga Allah Azza wa Jalla tidak pernah dia pikirkan. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Lalai jemaah. Maka kita perlu terus berdakwah, terus mengajar, dan jangan lupa ajak diri kita untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir ini. Semoga Allah memberikan karunia-Nya kepada kita Lailatul Qadar. Jemaah rahimakumullah, Allah perintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Allah sendiri, malaikat-malaikatnya bersalawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aslih waliya amrina wa wulata umuril muslimin. اللهم أصلح ولي أمرنا وولاة أمور المسلمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم ولي على المسلمين خيارهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.